Pada cuplikan kali ini akan saya terangkan tentang kata kepemilikan. Ini masih nyambung dengan kata ganti yang sudah saya bahas di cuplikan video-video sebelumnya. Yang pertama, kata kepemilikan adalah yang dikedepankan oleh saya tentang aku memiliki, atau kamu memiliki, atau dia memiliki. Nah, kata kepemilikan ini dalam bahasa Arab cukup penggunaannya cukup banyak. Di antaranya ada kata aku memiliki dalam bahasa Arabnya bisa dilihat di sini, indi. Yang kedua, ladaya. Yang ketiga, li. Indi, ladaya, dan li ini merupakan kata kepemilikan yang diartikan aku memiliki. Namun sahabat baper yang Allah muliakan, yang akan saya garis bawahi adalah pembahasan untuk kata li yang paling bawah tadi. Kata li ini, aku memiliki, bisa digunakan ketika ada yang bertanya, misalkan buku siapakah ini, atau punya siapakah ini. Maka jawabannya milikku, atau aku memiliki buku itu. Nah, sebagai contoh dalam ungkapan pertanyaan adalah pertanyaan liman. Liman ini artinya milik siapakah. Bukunya pakai alif lam kalau menggunakan kata benda buku. Milik siapakah buku ini? Bisa dilihat liman alkitab, disebutkan limanil kitab. Maka ketika buku itu adalah milikku, maka sebutkanlah alkitabu li, buku itu milikku. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita ditanya mada laka, apakah yang kamu miliki, maka jawabannya aku memiliki li kitabun. Jadi yang tadi alkitabu li, buku itu milikku, yang sekarang li kitabun, aku memiliki buku. Nah, sahabat baper yang Allah muliakan, bagaimana seandainya kalau disandarkan kepada kata ganti yang selain aku? Maka ketentuannya cukup mudah dan antum jangan terjebak, karena ada sedikit perbedaan membedakan antara aku dengan aku memiliki, antara kamu laki-laki dengan kamu laki-laki memiliki, dan selanjutnya. Kita lihat, kalau aku ana, aku memiliki li. Sekarang kamu laki-laki anta, kamu laki-laki memiliki laka. Sekarang kalau kamu perempuan, anti, kamu perempuan memiliki laki. Selanjutnya, kalau dia laki-laki, huwa. Kalau dia laki-laki memiliki, maka jadi lahu. Selanjutnya, kalau dia perempuan, maka bahasa Arabnya hiya. Kalau dia perempuan memiliki, maka dia menjadi laha. Yang terakhir, ada kata ganti tambahan yaitu nahnu. Nahnu yang diartikan kita, maka ketika kita memiliki, bukan nahnu lagi, melainkan lana. Jadi kesimpulannya, aku memiliki li, kamu laki-laki memiliki laka, kamu perempuan memiliki laki, dia laki-laki memiliki lahu, dia perempuan memiliki laha, kemudian kita memiliki lana. Nah, sebagai contoh ungkapan-ungkapan sangat mudah sekali kita praktekkan. Kita memiliki buku, li kitabun. Kamu laki-laki memiliki buku, laka kitabun. Kamu perempuan memiliki buku, laki kitabun. Dia laki-laki memiliki buku, lahu kitabun. Dia perempuan memiliki buku, laha kitabun. Kita memiliki buku, lana kitabun. Nah, sahabat baper yang Allah muliakan, nanti ada ya masih terkait dengan kata ganti, kata kepemilikan. Bagaimana seandainya kata kepemilikan ini diawali oleh benda? Maka nanti akan ada pembahasannya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dalam mempelajari kata ganti dan kata kepemilikan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada cuplikan kali ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana ketentuan kalau kata benda disambungkan dengan kata ganti. Dan kata benda dengan kata ganti ini memiliki makna kepemilikan. Sebagai contoh, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, kata misalkan sering kita mendengar bukuku, kemudian pulpenmu, kemudian rumahnya, kemudian
sekolah kita. Nah, kata-kata tersebut, terutama kata ku, mu, nyah, dan kita, itu yang diawali oleh kata benda. Dalam bahasa Arab ada ketentuannya. Yang pertama, pembahasan ini dalam ilmu nahwu ada di pembahasan al-idhofah. Pembahasan tentang gabungan dua kata benda. Yang pertama kata benda, yang kedua kata ganti. Nah, sahabat baper yang Allah muliakan, sebagai ketentuan yang paling mendasar adalah hendaklah kata kepemilikan yang diawali oleh kata benda ini hendaklah dilepaskan dari alif lam. Semuanya tidak menggunakan alif lam. Kita misalkan pulpen tidak al-qalamu, kemudian buku tidak al-kitabu, kemudian paslun tidak al-paslu. Sekalipun menggunakan kata tanya aina. Pada ketentuan yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana dalam pertanyaan-pertanyaan aina, kaifa, dan mata pakai al. Kalau yang kata kepemilikan tidak berlaku. Sebagai contoh, aina misalkan di manakah bukumu? Kalau di manakah buku, ainal kitabu. Tapi kalau di manakah bukumu? Nah, berarti satu di manakah, kedua buku, ketiga mu. Di sini akan saya kupas secara singkat, mudah-mudahan bisa dimudahkan semuanya oleh Allah SWT. Perlu kalian garis bawahi sekali lagi, kata benda yang disambungkan dengan kata ganti yang bermakna kepemilikan tidak menggunakan alif lam. Kita ambil contoh. Kata misalkan paslun, artinya kelas. Paslun ditambah anta, maka artinya kelasmu. Tidak boleh kita menyebutkan aina paslun anta, di manakah kelas kamu, tidak bisa. Karena tarkibnya harus sesuai dengan tarkib orang-orang Saudi Arabia, orang Timur Tengah sana. Maka ketentuannya bisa perhatikan di atas, kitabun, kemudian tambah anta. Ketentuan yang pertama kitabun, dommatainnya yang di ujung bun, maka dia menjadi dommah saja. Maka menjadi kitabu. Anta, kata anta diganti dengan huruf kaf dan disambungkan dengan huruf-huruf yang bisa nyambung sebelumnya. Contoh kitabun, maka jadi kitabuka. Kitabun ditambah anta jadi kitabuka. Contoh, di manakah bukumu wahai Ahmad? Aina kitabuka ya Ahmad. Demikian, mudah sekali. Yang kedua, bagaimana seandainya kalau kitabun ditambah anti? Lihat lagi, kitabun tambah anti. Dilingkari kata bunnya, kemudian dirubah jadi bu, kemudian antinya jadi ki. Kita buki. Di manakah bukumu wahai Fatimah? Aina kita buki. Mudah kan? Sangat mudah tentunya. Yang selanjutnya bagaimana kalau seandainya bukunya? Kitabun, tulis lagi. Kitabun ditambah huwa. Maka bunnya seperti biasa jadi kitabu. Huwanya jadi hu disambungkan. Kitabuhu. Artinya bukunya laki-laki. Bagaimana seandainya kitabun ditambah hiya? Maka tulis lagi kitabun ditambah hiya. Maka kitabunnya tetap jadi kitabu seperti yang di atasnya. Kemudian tambah ha pakai alif. Tidak cukup ha saja, harus pakai alif. Maka menjadi artinya bukunya perempuan. Nah, dua lagi yang belum disampaikan. Dua lagi ini ketentuannya, yang pertama atau yang selanjutnya adalah kitabun ditambah nahnu. Kitabunnya seperti yang di atas, kitabun tambah nahnu. Maka menjadi kitabu. Nah, mudah sekali. Jadi kita buka, kita buki, kita buhu, kita buha, kita buna. Sengaja saya akhirkan kata kitabun ditambah ana karena memiliki ketentuan yang berbeda dengan sebelumnya. Kitabun ditambah ana, ini garis besar bisa dilihat di besar di sebelah ini. Kitabun tambah ana, bunnya bukan jadi bu lagi, tapi jadi i. Kita bi tambah iya. Wajib ditambah iya, maka dibaca panjang. Kita bi. Demikian. Maka bukumu, bukuku, bukunya, buku kita itu termasuk kepada pembahasan kata kepemilikan. Nah, yang terakhir sahabat baper yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya kitab atau benda yang dimilikinya ini disandarkan kepada bukan kata ganti, misalkan kepada nama, misalkan kepada ustadun. Maka rumusnya seperti kata tempat, pakai al ujungnya i. Kitabun ditambah ustadun, maka jadi kitabul ustadi. Kitabun ditambah tolibun atau tilmidun, maka jadi kitabut tolibi atau kitabut tilmidi. Bagaimana kalau seandainya untuk nama? Kalau nama gampang, tinggal kitabun, sebutkan namanya, kitabu Muhammad, sudah. Nanti harokatnya din. Ada yang kitabu jadi kitabu Ahmada, nanti ada pembahasannya di situnya. Nah, sahabat baper yang Allah muliakan, kemudian yang terakhir yang tidak lupa akan saya sampaikan tentang bagaimana
kata misalkan milik seseorang disebutkan namanya. Buku ini milik Muhammad, berarti Alkitabu li Muhammad. Buku ini milik Ustadz, Alkitabu lil Ustadz. Buku ini milik Fatimah, Alkitabu li Fatimah. Nah demikian sahabat baper yang Allah muliakan, gambaran tentang bagaimana menggunakan kata benda yang disambungkan dengan kata ganti yang bermakna kepemilikan. Mudah-mudahan antum bisa dimudahkan, mudah-mudahan kita akan lebih memahaminya dalam membaca tulisan-tulisan Arab yang berkaitan dengan kata kepemilikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.